Halo kawan pajak, selamat datang di episode perdana kami. Nah, sebelum kita jauh membahas topik kali ini, Podtax atau Proper Discussion About Tax adalah podcast yang memang disiarkan oleh Tax Center Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, Podtax ini merupakan proker terbaru banget nih teman-teman, atau masih bisa dibilang masih anget loh dari divisi riset dan pengembangan Tax Center Unsika. Nah, karena ini juga masih episode perdana dan mungkin dari kalian juga ada yang penasaran nih ya sama aku gitu ya, yang dari tadi udah ngebuka dan ngomong terus. Jadi kenalin dulu nama aku, Dikti Kardiansa. Aku merupakan anggota Tax Center Unsika juga. Nah, dan aku yang bakal nemenin kalian di semua episode Podtax ini. Jadi jangan pernah bosan ya buat denger suara aku, oke? Nah, kawan pajak, karena ini memang masih episode perdana, jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah Get About Tax Center. Nah, karena mungkin di antara kawan pajak semuanya ada yang sudah tahu tentang Tax Center, namun pastinya ada yang belum tahu dan belum paham juga tentang Tax Center ini gitu kan. Jadi kita di episode pertama ini akan membahas nih secara tuntas tentang Tax Center ini. Nah, dan pastinya juga di episode kali ini saya nggak sendirian, karena udah temenin sama bintang tamu atau narasumber yang pastinya hebat banget nih ya. Gimana? Makin penasaran dong siapa narasumber kita kali ini? Ya udah, langsung aja ya kita panggil narasumber kita. Di sini ada Kak Julpa Aulia. Halo Kak Julpa. Halo kawan-kawan pajak. Halo, Kak Julpa apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Julpa, kita kan sekarang udah belajar secara daring atau online itu sekitar 1 tahun lebih. Nah, saya pengen tahu dong sekarang Kak Julpa lagi sibuk apa aja sih? Alhamdulillah kegiatannya untuk saat ini lebih banyak rebahan ya, sibuk rebahan. Karena kebetulan banget nih Kak Dik-Dik, kita itu sekarang sedang menjalani liburan semester. Jadi nggak ada kegiatan lain selain rebahan, karena saya bukan seseorang yang produktif banget. Oh iya, pastinya karena ini lagi liburan semester, jadi lagi istirahat dulu lah ya Kak. Dari kesibukan kemarin. Oke. Nah, mungkin dari kawan-kawan ini kayaknya bertanya-tanya nih, siapa sih Kak Julpa itu gitu kan. Boleh dong Kak, ayo dong silahkan dikenalin dong siapa sih Kakak itu. Halo semua kawan pajak, perkenalkan ya, nama saya Julpa Aulia Nurul Putri. Saya dari S1 Akuntansi semester 6 menuju semester 7. Dan saya itu di Tax Center menjabat sebagai koordinator mahasiswa. Wow. Jadi kita langsung datangin nih ya koordinator mahasiswanya nih dari Tax Center Unsika nih. Oke, Kak Julpa. Nah, di topik kali ini kita kan ngebahas nih ya tentang get to know about Tax Center. Dan kita tahu Kak Julpa pastinya udah tahu banget nih tentang Tax Center. Jadi kayaknya biar kawan pajak itu makin tahu tentang Tax Center, jadi saya mau nanya-nanya nih ke Kak Julpa gitu. Boleh dong Kak? Boleh dong, boleh banget. Oke. Kayaknya ini tuh ya Kak, ini tuh kayaknya pertanyaan yang pastinya muncul pertama kali yang di benak kawan pajak yang memang belum tahu Tax Center, yaitu apa sih Tax Center itu Kak Julpa? Oke, jadi Tax Center itu merupakan sebuah wadah yang secara langsung didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Tax Center ini bersifat kelembagaan, serta dibentuknya Tax Center ini adalah sebagai pusat pengkajian, pelatihan, pengembangan, serta informasi di bidang perpajakan, baik untuk lingkungan universitas maupun masyarakat luar. Jadi Tax Center ini tuh manfaatnya nggak hanya untuk lingkungan universitas Kak, jadi masyarakat luar juga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan Tax Center ini. Seperti itu. Oke nih Kak Julpa, nah kan Kak Julpa sendiri kan ini ada dari Tax Center Unsika ya.
Nah, tapi mungkin dari kawan pajak sendiri pengen tahu nih Kak, kayak tax center itu apakah di Unsika aja atau mungkin ada juga di yang lain nih Kak? Jadi gini Kak Dik, untuk tax center ini ada di beberapa universitas, namun tidak semua universitas itu memiliki tax center ya. Di wilayah kita sendiri, di wilayah Universitas Singapura Bangsa ini, kita itu masuk ke dalam wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak 2, Jawa Barat ya. Jadi universitas-universitas apa aja sih yang masuk di Kanwil DJP Jawa Barat 2 ini? Jadi ada UGJ, Universitas Gunung Jati, ada juga Presidi University, dan kita sendiri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi ada di beberapa universitas memiliki tax center, seperti itu Kang Diki. Oke Kak, jadi pada intinya memang tax center ini ternyata tersebar juga di univ-univ lain dan juga di kota-kota lain juga pastinya di Indonesia ya Kak. Betul banget. Nah Kak Julpa, karena kan Kak Julpa itu dari tax center Unsika sendiri, saya pengen tahu dong Kak, kayak sejarah tax center Unsika itu gimana sih awalnya terbentuk gitu. Boleh dong di-share? Oke, saya bakalan menjelaskan secara singkat ya sejarah tax center. Jadi tax center Universitas Singapura Bangsa Karawang ini awalnya di bawah Fakultas Ekonomi. Namun sekarang sedang masa transisi, akan berada di bawah Universitas Singapura Bangsa Karawang langsung. Dibentuk karena melihat kondisi kualitas perbankan pada kenyataan di dunia kerja ini secara praktik sangatlah dibutuhkan. Jadi secara garis besarnya juga latar belakang dibentuknya tax center itu karena banyak perusahaan yang meminta referensi lulusan Unsika yang mampu terjun langsung ke dunia kerja. Namun lulusan tersebut ternyata kurang kompeten. Praktikum yang diajarkannya pun hanya sebatas perhitungan PPh 21 secara manual. Untuk itu, pada tahun 2016, dosen pembina kita, Bapak Endang Mahfudin, bersama Bapak Suhono mengajukan kepada Kanwil dan KPP untuk dibentuknya tax center di Unsika sebagai organisasi yang mampu menjadi pendamping bagi mahasiswa dalam memahami perpajakan secara intens, baik secara teori maupun praktek. Begitu Kak Dik-Dik. Jadi ternyata tax center itu juga ya Kak, kayak menyiapkan kita untuk nanti bekerja di lapangan ya, karena ternyata tax center Unsika juga ada praktek-prakteknya. Wih, bagus banget sih kayaknya ini untuk nanti ke depannya kalau pas kita kerja. Nah, betul. Kak Julpa, aku pengen tahu dong kayak alasan Kak Julpa masuk tax center itu apa sih, dan kayak pas pertama banget nih Kak Julpa diumumin masuk sebagai anggota tax center Unsika itu gimana sih Kak perasaannya? Jadi secara saya pribadi alasan saya masuk ke tax center itu karena iseng dan hanya ikut-ikut teman aja. Saking isengnya nih Kak Dik-Dik, saya itu daftar di hari dan jam-jam terakhir penutupan, itu pun tanpa membawa berkas secara lengkap. Akhirnya karena penasaran ya, jadi terdaftar dan bela-belain buat lengkapin syarat-syaratnya. Jadi saya sampai minta bantuan orang rumah buat tetap bantu saya ngelengkapin berkas-berkas untuk masuk tax center ini, karena memang saya tuh daftar di hari-hari terakhir gitu. Wow. Jadi awalnya dari iseng ya, tapi ya namanya juga udah rezeki ya Kak, pasti ada aja jalannya buat masuk gitu. Terus Kak, gimana tuh Kak pas ada pengumuman, terus ternyata Kak Julpa nyatain lolos tuh. Gimana tuh Kak perasaan Kakak di situ? Langsung senang, bangga, atau mungkin kayak, hah, kok bisa gitu? Jujur pas waktu pertama kali diterima itu, perasaan saya itu antara senang, ragu, sama bingung ya, karena takutnya saya nggak bisa bagi waktu juga antara akademik sama organisasi, tapi akhirnya tetap saya lanjutkan. Dan di awal-awal tuh jujur saya males ikut organisasi, karena emang dari awalnya cuma iseng aja, jadi ya gitu deh, pokoknya antara ragu, bingung, sama seneng gitu Kak Dik-Dik. Aduh, pokoknya itu semua campur aduk ya perasaannya itu. Tapi setelah join pastinya langsung bersungguh-sungguh dong ya di organisasi. Buktinya sekarang jadi koordinator mahasiswa nih. Iya lo, pastilah harus bersungguh-sungguh. Nah, Kak Julpa nih,
Kak Julpa sendiri udah berapa lama sih Kak join di Tax Center Unsika ini, dan ada nggak sih ya kayak kejadian-kejadian lucu atau mungkin kejadian paling berkesan di Tax Center Unsika gitu selama ya Kakak join? Iya, jadi saya itu join di Tax Center Unsika itu dari 2018 sampai sekarang. Ya, sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan saya di Tax Center. Kalau ditanya hal-hal berkesan di Tax Center itu pasti banyak banget ya Kak Dik-Dik. Banyak banget. Hampir semua kejadian di Tax Center itu berkesan dan menyenangkan. Tapi secara pribadi, hal yang paling berkesan untuk saya adalah untuk pertama kalinya di tahun 2020, saya ditunjuk sebagai wakil koordinator mahasiswa bagian dari BPH yang pada waktu itu mendampingi ketua koordinator Kak Ujang Suhemi untuk periode 2020. Tuh Kak Dik-Dik. Wih, keren banget nih ya. Jadi Kak Julpa itu dari wakil naik menjadi ketua. Wih, keren banget nih. Nah, kita kayaknya kawan pajak nih khususnya kayaknya pengen tahu nih tentang kegiatan-kegiatan di Tax Center Unsika nih, kayak apa aja sih gitu Kak. Untuk kegiatan Tax Center sendiri itu ada banyak Kak Dik-Dik, baik secara kegiatan internal maupun eksternal. Jadi untuk kegiatan internal itu kita ada pelatihan pembinaan UMKM, pelatihan kepemimpinan, pelatihan pembuatan jurnal, dan juga lingkar pajak internal. Nah, untuk lingkar pajak internal itu pasti banyak juga ya yang belum tahu kayak gimana sih lingkar pajak internal, apa sih maksudnya. Nah, lingkar pajak internal itu di mana para senior yang sudah melewati beberapa mata kuliah perpajakan itu membagikan ilmu yang mereka dapat kepada para juniornya. Konsepnya di sini kita itu saling diskusi ya, bukan mengajarkan, jadi saling diskusi. Kalau misalnya seniornya salah, kita cari tahu bareng-bareng apa yang benar, ilmu mana yang benar, teori mana yang benar, praktik mana yang benar. Jadi nggak merasa seperti guru gitu untuk senior-seniornya itu. Jadi kita sama-sama belajar, konsepnya berdiskusi. Dan juga ada juga kita itu malam keakraban. Jadi biasa ya kalau malam keakraban itu kita saling kenal ya antar para anggota. Nah, untuk eksternal itu ada banyak banget, seperti yang kebanyakan mahasiswa Unsika tahu, ada brevet A dan B, lingkar pajak eksternal. Nah, lingkar pajak eksternal itu kelanjutan dari lingkar pajak internal Kak Dik-Dik, di mana yang senior tadi sudah berikan kepada juniornya, nah nanti juniornya itu mencoba membagikan juga ilmunya kepada mahasiswa di luar anggota Tax Center gitu. Terus ada juga webinar perpajakan, Tax Go to School ini seperti kita membagikan ilmu juga, namun ini menarik ya Kak Dik-Dik, Tax Go to School ini menarik banget karena kita membagikan ilmu perpajakan ini kepada adik-adik sekolah menengah atas. Jadi kita membagikan beberapa teori perpajakan untuk menanamkan jiwa sadar pajak sejak masih sekolah menengah atas, seperti itu. Terus juga ada relawan pajak. Waduh, banyak banget nih ya dari kegiatan dari Tax Center Unsika ini, dan cukup beragam sekali kegiatan dari Tax Center Unsika ini ya Kak. Bener banget. Oh, nih ya Kak, kayak itu kawan pajak kita kayaknya makin penasaran deh, kayaknya pengen join deh Kak sama Tax Center Unsika ini, semoga ya. Yeah. Nah Kak, dari banyak kegiatan dan juga dari lamanya Kak Julpa join di Tax Center, kayak manfaat-manfaat apa aja sih Kak yang Kakak rasain itu selama join di Tax Center ini? Manfaat ya, untuk manfaat itu alhamdulillah ada banyak yang menurut saya. Yang pertama, kita bisa belajar hal-hal baru di luar perkuliahan. Kedua, bisa belajar berorganisasi pastinya, belajar bekerja sama antar anggota yang lain meskipun kita berbeda prodi. Lalu juga kita bisa belajar menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, tentunya mendapat banyak sekali pembelajaran di bidang perpajakan, baik secara teori maupun praktik. Praktiknya pun nggak hanya bermanfaat untuk diri sendiri loh Kak Dik-Dik, tapi untuk masyarakat juga kita bisa membantu dari ilmu praktik yang kita dapatkan. Seperti itu. Keren banget. Nah, Kak Julpa,
Kan kita tahu ya kayak mungkin ada beberapa nih ya dari kawan pajak kita atau mungkin banyak dari kawan pajak kita itu yang pengen join di tax center Unsika. Nah, Kak, tapi mungkin mereka itu suka ikut lomba-lomba juga nih Kak nih. Nah, kalau kita masuk tax center Unsika, itu kita masih bisa ikut lomba-lomba nggak sih Kak? Atau ada nggak sih Kak lomba-lomba yang bisa kita ikuti gitu? Oke. Untuk lomba-lomba tentunya bisa banget. Kita nggak bakal menghalangi seseorang itu untuk mengembangkan dirinya dimanapun. Jadi kalau untuk lomba pasti dibolehkan. Apalagi kalau misalnya di tax center itu kita selalu dapat info-info baik di bidang perpajakan atau di bidang lainnya secara langsung dari panitia itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian yang mau masuk tax center tapi takut lomba, jangan takut, kita pasti bakal memperbolehkan kalian, bahkan pasti didukung, disupport dari tax center, dan pasti banyak info-info juga dari panitia-panitia penyelenggaranya, terus langsung ke tax center itu pasti ada, dan pasti kita bakalan share, kita bakalan support kalian buat ikut-ikut lomba dan mengembangkan diri di bidang-bidang perpajakan atau di bidang-bidang lainnya gitu. Wih, itu kawan pajak. Jadi buat kalian, tenang ya, pasti kita dukung. Nah, ya Kak, kan banyak banget nih Kak lomba-lomba yang ada gitu ya, atau mungkin yang pernah diikutin oleh tax center. Aku pengen tahu dong Kak, kayak prestasi apa aja sih Kak yang udah diraih gitu sama tax center Unsika? Ya, jadi prestasi tax center itu ada beberapa prestasi ya, baik itu secara organisasi dan juga personal dari center itu sendiri. Jadi untuk prestasi pertama itu kita pernah mendapat Best Supporting Tax Center Sekanwil DJP Jabar 2. Lalu ada penghargaan Perguruan Tinggi Sadar Pajak. Lalu yang ketiga ada juara 1 followers media sosial terbanyak Sekanwil DJP Jabar 2. Lalu keempat ada juara 2 media sosial teraktif Sekanwil DJP Jabar 2. Lalu yang kelima ada juara 3 kegiatan relawan pajak terbanyak Sekanwil DJP Jabar 2 dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat nih Kak di highlight Instagram Tax Center Unsika. Nah, untuk secara personal itu alhamdulillah anggota kita ada beberapa juga yang pernah mendapatkan prestasi. Ada yang pernah mendapat juara 3 kompetensi pajak nasional di Cirebon Tax Festival UGJ. Itu ada Kang Dede Yudiana, Kak Muntamah, dan juga Kak Budi. Lalu ada juga anggota kita pernah masuk sebagai 10 besar apa best paper IAI, yaitu Anissa Aprianti. Dan prestasi banget. Ya. Wih, mantap banget nih ya Kak, ternyata tax center juga punya prestasi-prestasi yang banyak dan membanggakan pastinya untuk kampus sendiri. Nah Kak, kita kan kayak udah panjang lebar ya ngebahas dari awal tentang tax center, sejarah dan lain sebagainya. Nah, kayaknya dari kawan pajak itu Kak pasti kayaknya tertarik deh Kak, kayak pengen masuk tax center gitu. Nah, jadi Kak, saya pengen tanya lagi nih Kak, kira-kira nih kayak yang boleh masuk tax center itu siapa aja sih Kak gitu? Oke, jadi untuk kriteria atau syarat untuk menjadi anggota tax center itu tentunya mahasiswa semester 2 sampai 4 dan juga seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Oke nih Kak Julpa, kayaknya ini pengen ditunggu-tunggu juga nih ya sama kawan pajak nih ya, yaitu tentang tips dan triksnya nih Kak buat masuk tax center Unsika nih deh. Gimana sih dari Kak Julpa sendiri ini? Ini bermanfaat banget ya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dari semester 2 sampai 4. Jadi ini saya akan spill tips and triknya buat masuk di tax center Unsika. Yang pertama itu Kak, kita kan ada 2 tes ya. Yang pertama itu tes tulis dan juga tes wawancara. Nah, untuk tes tulis ini kalian harus lebih memperbanyak lagi pengetahuan umum. Pengetahuan umumnya itu apa aja sih?
ya pengetahuan umum tentang bidang perpajakan atau pengetahuan umum lainnya di luar bidang perpajakan. Jadi sebenarnya tes ini kita tuh nggak terlalu berat-berat banget, cuman lebih mementingkan pengetahuan kita secara umum gitu Kak. Kenapa? Karena kita akan menjadi anggota tax center. Jadi tesnya ini lebih memperbanyak pengetahuan umum di bidang perpajakan maupun bukan bidang perpajakan. Nah, untuk wawancara kayak biasa aja sih sebenarnya, kayak yang wawancara-wawancara organisasi lainnya mengenai sikap kita kalau misalnya kita masuk dalam organisasi, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bekerja sama. Lalu juga ada pertanyaan perpajakan juga Kak Dik-Dik. Jadi kita nggak hanya mementingkan skill dia dalam berorganisasi, tapi juga skill dia dalam bidang perpajakan atau pengetahuan dia dalam bidang perpajakan, begitu. Wih, mantep banget nih. Tuh, kawan pajak udah dikasih tahu nih, udah di-spill banyak banget sama Kak Jupa ya, mengenai tips and tricksnya. Jadi buat kawan pajak semuanya yang memang minat untuk masuk tax center Unsika dan yang tadi ya memenuhi kualifikasi, disiapin ya pastinya dari sekarang, dan kita tunggu buat kalian masuk dan join di tax center gitu. Nah, Kak Jupa, karena mungkin ini waktu juga ya Kak, dan sebenarnya saya masih pengen banyak-banyak ngobrol sih Kak, tapi udah di akhir ya Kak Dik-Dik? Iya betul Kak, udah masih asik banget ya Kak kita diskusi kali ini. Nah, jadi mungkin Kak Jupa, sebelum kita menyudahi nih diskusi kita kali ini, mungkin ada nggak sih Kak closing statement nih dari Kak Jupa sendiri? Oke. Buat semua kawan pajak yang mendengarkan podcast kali ini dalam keadaan sehat, selalu menjaga 3M ya, jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dari program kerja Tax Center Unsika. Kita ada banyak banget kegiatan, ada banyak banget program kerja yang bisa kalian semua ikutin. Jangan lupa ikutin karena pasti banyak banget manfaatnya, pembicaranya juga pasti dari ahli-ahlinya. Dan jangan lupa lagi, jangan lupa lagi, kalian selalu ikutin media sosial kita, baik itu website, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya, karena ada info-info menarik dari Tax Center Unsika di bidang perpajakan, baik secara ilmu maupun berita-berita dari perpajakan, begitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Kak Jupa yang udah nyempetin waktunya buat kita diskusi kali ini. Oke, dan mohon maaf juga ya Kak Jupa. Ya mohon maaf ya Kak Jupa kalau misalkan ada mungkin salah-salah kata dalam penyampaian, ataupun mungkin ada perkataan dari aku yang mungkin tidak enak di Kak Jupa gitu. Mohon dimaafkan ya Kak Jupa. Ya, mohon maaf juga apabila ada salah kata juga ya Kak Dik-Dik dan semuanya. Iya Kakak, pasti kita maafin, tenang. Kalau Kak Jupa kita maafin kok. Oke, gimana nih kawan pajak episode perdana kali ini? Gimana nih episode perdana kali ini? Nah, buat kawan pajak semuanya yang memang penasaran sama Tax Center Unsika, jangan lupa buat kalian ikutin media sosial Tax Center Unsika, baik Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram di @taxcenterunsika, dan juga website Tax Center Unsika di www.taxcenterunsika.com. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast kali ini, dan pasti harus dengerin terus episode-episode selanjutnya karena bakal lebih seru lagi, dan pasti nanti bakal ada bintang tamu yang pastinya nggak terduga, dan pastinya kayaknya bintang tamunya hebat-hebat banget nih. Pokoknya jangan lupa terus dengerin ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, dadah. Tax Center Unsika, kami pionir pajak.